A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflum minha wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Shadaqallahul azim. Barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian pahalanya. Dan barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian dari dosanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan apabila kamu dihormati dengan suatu salam penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah penghormatan itu yang sepadan dengannya. Sungguh Allah memperhitungkan segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat keempat namanya surat An-Nisa, ayat 85 dan ayat 86. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdu lillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah kami hadir kembali bersama ibu-ibu di BCA Masjid An-Nur di Kota Baru, Driorejo, Gresik, untuk menyapa diri-diri kita dan juga keluarga besar kita dan seluruh umat Islam untuk senantiasa mencintai Al-Quranul Karim dengan cara membacanya, menghafalnya, melihat maknanya, mengamalkan isi kandungannya, dan mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa ta'ala
memberikan pertolongannya kepada kita sehingga kita bisa untuk senantiasa berhaqqa tilawati, berhaqqa tuqati, dan berhaqqa jihadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dengan Al-Qur'an ini. Allahumma arhamna bil Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat keempat ayat 85. Syafaat ialah bantuan seseorang kepada orang lain dalam suatu hal. Syafaat berbentuk dua macam. Pertama, yang berbentuk kebaikan, yaitu yang dipandang baik oleh agama Islam. Dan yang kedua, berbentuk kejahatan, yaitu yang dipandang buruk oleh agama Islam. Jadi marilah kita bersama-sama untuk memberikan bantuan yang baik-baik saja. Jadi kalau kita bisa melakukan sebuah kebaikan, maka lakukanlah diri kita dan ajaklah keluarga besar kita dan ajaklah seluruh umat Islam. Itu kalau baik. Tapi kalau perbuatan yang buruk, janganlah mengajak keluarga kita, apalagi mengajak orang lain, jangan. Karena semuanya itu pasti ada balasannya. Oleh karena itu kita harus berhati-hati. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan, apalagi kebaikan yang banyak, maka balasannya juga lebih banyak. Demikian pula kita harus berhati-hati tentang keburukan, tentang kejahatan. Sekecil apapun yang kita lakukan pasti dibalas oleh Allah, apalagi kalau kejahatan itu berskala besar, tentu balasannya lebih besar. Oleh karena itu kita harus berhati-hati. Nanti bisa dilihat di surat 50 ayat 16 sampai ayat 45. Allah Maha melihat apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, marilah kita berbuat yang baik saja dan mari kita hindari segala bentuk kejahatan yang ada. Orang yang melakukan syafaat berbentuk kebaikan, umpamanya menolong atau menganjurkan kepada orang lain melakukan perbuatan baik, seperti mendirikan madrasah, mendirikan masjid, mendirikan pondok pesantren, dan hal-hal yang baik. Orang yang menganjurkan akan mendapat ganjaran dari perbuatan orang yang mengikuti anjurannya tersebut, seolah-olah ia sendiri yang berbuat. Demikian juga orang yang melakukan syafaat berbentuk kejahatan, umpamanya membantu orang yang melakukan pekerjaan jahat
seperti berjudi, berzina, dan lari dari peperangan sabil, ia akan mendapat bagian ganjaran dari perbuatan tersebut seolah-olah ia berserikat dalam pekerjaan itu. Ganjaran di sini adalah berbentuk balasan kejahatan mereka itu. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Kita harus berhati-hati. Suatu perbuatan tidak lepas dari bentuk sebab dan akibat. Maka orang yang menjadi sebab terwujudnya kebaikan atau menjadi sebab terwujudnya kejahatan tidak akan luput dari menerima ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sanggup menentukan segala sesuatu. Karena itu orang yang berbuat baik tidak akan berkurang pahalanya, karena Allah memberi ganjaran pula kepada penganjurnya. Karena Allah Maha Adil, Allah memberi balasan berupa hukuman terhadap orang yang menjadi sebab sesatnya orang lain. Jadi kalau hidup ini sesat, kemudian menyesatkan keluarga besarnya, kemudian menyesatkan umat ini, nanti balasannya tentu sangat berat siksaannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu marilah kita berhati-hati di dalam hidup ini. Ayat 86, perintah untuk berlaku sopan santun dalam pergaulan agar terpelihara hubungan persaudaraan dengan jalan mengadakan tata tertib yang dilakukan ketika bertemu dengan seseorang. Seseorang harus membalas penghormatan yang diberikan kepadanya berupa salam yang diterimanya dengan balasan yang setimpal atau dengan cara yang lebih baik. Balasan yang setimpal atau lebih baik dapat berbentuk ucapan yang menyenangkan, atau dengan suara lemah lembut, atau dengan gerak-gerik yang menarik hati. Memperhatikan kehidupan dalam menegakkan sopan santun yang memperkuat hubungan persaudaraan antara sesama mereka. Hari ini tanggal 28 Oktober 2023 Masehi, kita masih ingat 95 tahun, tepatnya tanggal 28 Oktober 1928 Masehi, terjadilah yang namanya Sumpah Pemuda. Jadi selama 17 tahun ya, dari 1928 sampai 1945 itu ada 17 tahun. Akhirnya Allah memberikan kita yang namanya kemerdekaan, karena bersatunya seluruh muda-mudi ya, dengan persaudaraan yang hebat, yang kuat, akhirnya Allah memberikan yaitu yang namanya kemerdekaan. Oleh karena itu panjenengan ingat 17 Ramadan Al-Quran diturunkan, 17 rakaat sholat yang harus kita laksanakan, dan juga 17 Agustus Indonesia merdeka. Oleh karena itu kita harus ingat sejarah
sejarah bangsa kita ini, jangan sampai kita malah dalam keadaan merdeka, tapi kita malah mundur, bukan maju. Oleh karena itu kita harus berhati-hati. Allah memperhatikan segala sesuatu, termasuk memperhatikan kehidupan manusia dalam menegakkan sopan santun yang bisa memperkuat hubungan persaudaraan antara sesama mereka. Luar biasa yang namanya Sumpah Pemuda ini, semuanya bersatu. Akhirnya Allah memberikan kekuatan kepada kita. Sejalan dengan ayat itu terdapat hadis-hadis sebagai berikut. Yusallimur rakibu 'alal mashi wal mashi 'alal qa'idi wal qalilu 'alal katsiri. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, beliau bersabda, hendaklah orang yang berkendaraan memberi salam kepada orang yang berjalan kaki, dan orang yang berjalan kaki memberi salam kepada orang yang duduk. Kelompok orang yang sedikit memberi salam kepada kelompok yang banyak. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Abdullah bin Amrin wa anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama ayyul islami khairun, qala tut'imut ta'ama wa taqra'us salama ala man arafta wa malam ta'rif. Dari Abdullah bin Amr, dia berkata bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, mana ajaran Islam yang terbaik? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, beliau menjawab, yaitu memberi makan kepada fakir miskin dan memberi salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang belum engkau kenal. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyil adim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup. Ya Allah, berikanlah kepada kami panjang umur, bil barokah wa bit ta'atillah, sihah wal afiyah. Wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat dalam keadaan beriman, ayah kami, guru-guru kami, dan seluruh para pendiri Masjid An-Nur ini beserta para jamaahnya, para ustadz, ustadzahnya, dan juga para santrinya yang sudah wafat dalam keadaan beriman, sahabat-sahabat kami, para guru-guru, dan juga siswa-siswi kami, Bapak Ibu wali murid di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya yang sudah wafat dalam keadaan beriman, dan juga para presiden kami, para menteri kami,
dan juga para pahlawan kami dan seluruh warga bumi ini yang wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.